Halo sahabat Bioedu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini adalah hari pertama kita berjumpa di podcast Moralitas. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama aku Ratu Bilqis Nazila dari semester 4 Pendidikan Biologi. Nah, kita di sini bakal ngundang bersama narasumber kita yang akan hadir di acara podcast hari ini dan mengisi podcast hari ini dengan obrolan-obrolan yang seru dan tentunya menarik. Makanya jangan lewatkan obrolan-obrolan menarik ini tentunya hanya di podcast Moralitas. Dah, selamat mendengarkan. Bismillah. Sebelumnya, makasih banyak ya Kis kesempatannya. Aku juga ingin perkenalan dulu ya. Aku Tanafasa Fajrin, asli Bandung, dari semester 4 kelas C, mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2021. Dan untuk pengalaman organisasi yang aku ikutin sampai sekarang ada KSR PMI Unit UN Sunan Gunung Jati dan juga Lembaga Dakwah Mahasiswa UN Sunan Gunung Jati. Masya Allah, terima kasih kepada Tanafasa Fajrin yang telah memperkenalkan diri. Wah, pasti kayaknya ini bakal menarik deh. Apa aja yang bakal kita obrolin di podcast kali ini. Gimana, kalian penasaran? Makanya ikutin terus di podcast Moralitas. Nah, kita langsung aja ya. Mungkin ada beberapa orang yang berbicara bahwa gaul itu yang mempunyai banyak wawasan, terus banyak teman, famous di kalangan orang-orang, terus banyak disukai orang-orang, terus juga banyak juga diisengin sama orang. Intinya mungkin gaul itu banyak diketahui oleh orang-orang gitu. Mungkin sesuatu itu pasti bakal ada sisi negatif sama positifnya juga. Nah, mungkin di dalam gaul ini kita kan nggak tahu ya, pasti bakal ada sisi positif atau negatifnya juga gitu. Nah, terus ada juga gaul yang mengikuti perkembangan zaman. Misalnya seperti fashion yang digunakan remaja zaman sekarang gitu. Terus mungkin juga ada beberapa orang yang mendefinisikan bahwa kalau sekarang kita itu nggak gaul, pasti bakal ketinggalan zaman. Bener nggak? Contohnya nih, misalkan zaman sekarang tuh banyak kafe-kafe anak remaja yang buat nongkrong gitu. Ada aja misalkan yang nanya gini, kamu gak nongkrong ya? Pasti kamu gak tahu apa-apa gitu tentang perkembangan zaman sekarang. Mungkin kebanyakan orang pasti yang menilainya itu dari situ. Terus pasti kamu anaknya gak gaul ya gitu, gak nongkrong. Padahal nih, gaul itu kan bukan hanya di tongkrongan aja ya gak sih? Bisa aja kita juga gaul dalam pendidikan misalnya. Gaul dalam pendidikan itu juga kan kita bisa mengetahui apa aja sih perkembangan yang terjadi di pendidikan masa sekarang kalau misalkan diumpamakannya gitu. Tapi nih, apa iya definisi gaul itu hanya sebatas itu saja? Apa mungkin bisa gak sih gaul itu didominasi dengan Islam? Nah, ini adalah bahasan yang menarik yang harus kalian ketahui. Makanya jangan lewatkan di podcast Moralitas. Dah. Nah, itu barusan udah ada sedikit yang aku ketahui atau definisi dari gaul itu. Gaul itu kan hanya sebatas gaul ya, perkembangan zaman sekarang gitu. Kalau kita nggak tahu perkembangan zaman sekarang, berarti kita nggak gaul. Apa itu benar gitu? Nah, di sini aku mau nanya, kita nih kan sebagai umat Muslim gitu,
ada gak sih gaul dalam Islam? Terus gimana sih kalau misalkan gaul dalam Islam itu apakah sama dengan gaul-gaul yang kita ketahui di zaman sekarang gitu? Pastinya ada dong, Kis. Soalnya gaul itu termasuk amalan hablum minannas yang nantinya bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan kalau menurut aku sendiri, dalam Islam itu nggak ada larangan untuk kita bergaul dan mengikuti tren yang lagi booming, asal nggak bertentangan dengan syariat yang mana kita berpedoman pada Al-Quran. Jadi kalau misalnya udah keluar dari Al-Quran, wajib kita tinggalkan. Dan seharusnya kita bangga akan identitas Muslim yang gaul, yang tidak keluar dari aturan Al-Quran. Nah, dari jawaban dari Tanafasa Fajrin itu mungkin benar ya. Sebagai umat muslim itu pasti kita ada yang namanya gaul. Kita boleh gaul, tapi harus ada batasannya. Gak boleh misalkan kayak contohnya gini deh, mungkin contoh kecilnya ya. Contoh kecilnya itu kita lagi main sama temen nih. Lagi main sama temen sama yang emang bener-bener gak pernah ketemu gitu. Saking asyiknya main, saking asyiknya bergaul sama mereka gitu, tapi kita lupa dengan kewajiban kita. Contohnya apa? Sholat. Kan sholat itu wajib bagi umat muslim. Nah, kita sebagai umat muslim juga dalam gaul, dalam kehidupan sehari-hari kita gitu, pasti harus ada aja yang salah satu orang yang harus mengingatkan kita kepada kebaikan gitu. Ya paling bagus sih semuanya gitu, ngingetin kita ayo buat sholat walaupun dalam keadaan yang sesibuk-sibuknya gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oh iya, tadi tuh udah dijelaskan ya kalau misalkan gaul di dalam Islam itu diperbolehkan karena sifatnya itu hablum minannas. Tapi kita juga sebagai umat muslim itu pasti harus sesuai dengan ketentuan dan syariatnya yang betul tadi apa yang dikatakan oleh Fajrin barusan. Nah, selanjutnya nih, kan kita masih bahas tentang gaul. Gaul sama pergaulan itu mungkin gak beda jauh ya. Gaul itu kan yang mendominasi ke perkembangan zamannya. Nah, gimana nih kalau misalkan gaul ini, misalnya nih contohnya, dalam berpakaian juga termasuk ke perkembangan zaman kan gitu. Maksudnya di zaman sekarang ini kan banyak tren-tren busana yang semakin dipakai oleh remaja-remaja zaman sekarang. Gimana nih kalau misalnya sebagai umat muslim itu, kita kan kadang gak tahu ya keimanan seseorang itu kadang suka labil atau gimana gitu. Letak lemah keimanan seseorang itu di mananya gitu. Mungkin saya juga mempunyai letak kelemahannya itu gitu. Contohnya nih misalkan ada seorang perempuan yang sehari-harinya itu bisa dibilang syar'i atau bisa dibilang ya biasa aja gitu dalam berpakaian atau dalam busana yang ia kenakan sehari-hari. Nah, suatu hari si perempuan ini ingin mencoba untuk memakai busana yang tertutup dan rapi atau kayak hijrah gitulah ya, tertutup rapi dan sopan. Tapi tiba-tiba lingkungan sekitarnya itu yang membuatnya menjadi enggan dengan berpakaian yang seperti itu lagi gitu. Apalagi misalnya dengan teman satu tongkrongannya ini yang bisa dibilang kayak, tumben banget nih Ukti gitu. Pasti, ya kan kalian pasti pernah dengar yang kayak gitu. Wah Ukti banget nih. Nah, dengan perkataan seperti itu, pasti mungkin si seorang perempuan ini yang tadinya berniat untuk baik, tapi niatnya itu diurungkan kembali karena dengan perkataan-perkataan tersebut. Jadi, itu gimana ya tanggapannya gitu. Maksudnya kan kita sebagai umat muslim harusnya mendukung gitu, tapi ini malah membuatnya jadi malah mengurungkan niat baiknya tersebut gitu. Terus pasti temen-temennya juga kayak bakal nggak gaul banget ya pakai busana kayak gitu. Padahal kan udah dijelasin tadi kalau misalkan gaul itu nggak termasuk
maksudnya gaul itu nggak harus di dalam tongkrongan aja gitu kan, kita bisa gaul pakai gaul ala Islam gitu, yang penting kita nggak keluar dari syariat-syariatnya. Nah itu bagaimana ya tanggapannya? Iya sih, betul ya. Kadang emang ada aja gitu yang kayak gitu. Tapi tuh kalau menurut Fajrin sendiri nggak apa-apa juga. Soalnya kan emang betul ya kita nggak bisa gitu ngendaliin eh, orang lain gitu, ngendaliin respon yang akan diberikan orang lain ke kita gitu. Yang kita bisa kendaliin kan diri kita sendiri ya, ngontrol segimana sabarnya. Mungkin di situ juga ada ujian sabarnya, pastinya juga teh ujian istiqomahnya juga gitu. Dan ya kuncinya, jawabannya ada di kita sendiri. Kalau misalnya emang betul istiqomah syar'inya gitu ya sampai akhir, dan itu pun bisa menjawab teman-teman yang berpandangan kayak gitu, yang manggil uhti atau ustazah dan lain sebagainya, mungkin nanti juga eh, ya insya Allah gitu ya bakal terbawa gitu, bakal melihat wah ternyata emang enak ya gitu, ya gaulnya gitu, gaul ala syar'inya. Terus tuh kalau misalnya gitu ya dapat apa, omongan-omongan yang kayak gitu, ya kita nggak apa-apa juga, jangan malah insecure atau apa dan akhirnya kita jauh, renggang atau kayak gimana. Tapi tuh coba ajak dengan kata-kata hayu gitu, hayu bareng-bareng. Soalnya yaitu kembali lagi, kita nggak bisa ngontrol orang lain, yang kita bisa kontrol diri sendiri. Dan jawabannya untuk orang-orang lain yang berpandangan seperti itu ada di istiqomahnya kita sendiri gitu mungkin. Nah teman-teman, benar ya tadi apa yang dikatakan oleh Fazlin itu, mungkin kita nggak bisa ngendaliin respon seseorang, dan mungkin seseorang juga bebas mengkritik apapun tentang kita, hanya diri kita yang bisa mengendalikannya sendiri. Karena setiap orang itu pasti akan diuji ketika seseorang itu melakukan kebaikan, dan Allah itu akan mengujinya sampai kapan nih hambanya ini melakukan kesabaran tersebut. Tadi salah satu kuncinya itu adalah pada diri kita sendiri. Kalau memang kita benar-benar ingin menjalankan kebaikan, kita itu harus istiqomah dalam kebaikan tersebut, walaupun banyak rintangan-rintangan dan ujian-ujian yang kita dapatkan. Mungkin dengan perkataan-perkataan yang orang-orang lontarkan itu, kita harus menjadikannya sebuah hikmah, dan kita harus menunjukkan bahwa apa yang kita jalankan sekarang ini bisa bermanfaat loh gitu bagi mereka juga, dan semoga saja bisa membawa mereka ikut bersama jalan kebenarannya. Amin. Terus kita juga bisa menjadikan mereka itu berpikiran bahwa wah ternyata enak ya gitu gaul dalam Islam gitu. Kita masih tetap tahu perkembangan zaman sekarang, tapi melalui gaul ala Islam gitu. Nah tadi juga yang dikatakan Fajrin itu, kalau misalkan kita itu nggak boleh insecure, dan kita harus tetap menjalankan apa dan kebaikan apa yang ingin kita lakukan. Jangan dengan perkataan tersebut kita sampai tidak mau melaksanakan kebaikan itu lagi. Mungkin kita juga bisa ngajak yang lainnya itu sedikit demi sedikit untuk bisa membawa ke jalan yang benar. Nah mungkin gitu ya teman-teman. Kita boleh gaul, tapi harus sesuai dengan syariat Islamnya, dan ingat gaul ala Islam itu ada, oke? Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah beberapa menit nih ngobrol-ngobrol. Wah ternyata seru juga ya berbicara tentang gaul ala Islam gitu. Mungkin aku juga terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bisa
hadir di acara podcast hari ini, dan semoga apa yang kita obrolin barusan itu bisa bermanfaat bagi para pendengar setia podcast Moralitas. Dan sampai jumpa di podcast Moralitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.